pelatihan, bahkan pun pendidikan guru penggerak yang sementara dilaksanakan, dan kita akan memulaikan implementasi budaya positif sekaligus juga dengan diseminasi yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Guru, Ibu Natalia Divindi Malonda, Sarjana Pendidikan. Kita sedang dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kekal dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tunduklah kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, karena kami boleh merasakan kasih dan kemurahan Tuhan, tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan, belas kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Nyata itu Tuhan, di hari ini kami keluarga besar SMA Negeri 2 Langowan dapat melaksanakan tugas oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan di hari ini, di tengah-tengah tugas dan pekerjaan yang kami sudah programkan dalam pribadi, lepas pribadi, kami disiapkan di jeda di tengah tugas ini. Demikian doa buka mengawali pelaksanaan kegiatan saat ini, dan kita akan masuk pada bagian kedua, sambutan dari Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Novi Hernipahindo, sekaligus membuka diseminasi implementasi budaya positif di SMA Negeri 2 Langowan oleh Ibu Natalia Malonda sebagai calon guru penggerak. Memberikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah. Shalom. Nabi Jati. Sebelum saya melakukan sambutan singkat, saya ingin kita berdiri berbiasa untuk memberikan semangat. Kita berarti ya kalau kita ya. SMA maju bersama, hebat semua. Sekali lagi, SMA maju bersama, hebat semua. Semandula hebat, hebat, hebat. Sekali lagi lebih kuat. Semandula hebat, hebat, hebat. Terima kasih. Pertama-tama patut kita menyampaikan puji syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan tuntunannya kepada kita semua. Kita boleh berada di tempat ini saat ini dalam satu momen, satu kegiatan yang sangat baik sekali, bahkan sangat besar untuk sekolah kita. Jadi khusus langkah untuk langkah ke depan dari rekan kita Ibu Natalia Malonda yang saat ini sementara dalam proses untuk menuju guru penggerak, satu kebanggaan bagi kita semua. Dan sebagai kepala satuan pendidikan di sini, merasa sangat bangga bahwa dari sekolah kita itu sudah muncul calon guru penggerak. Dan target saya kan dari awal harus semua yang layak kita pecahkan rekor. Angkatan 10 semua sekolah, semua guru di SMA Negeri 2 Langowan yang layak di bawah 50 tahun sudah menjadi guru penggerak. Dibanding dengan sekolah-sekolah lain kan, sekolah besar saja di dekat-dekat orang 7 dan sisanya angkatan 10 4 orang. Saya cuma minta tolong bantu saya dalam hal ini, semua harus itu ya, bukan karena kepentingan kepala sekolah, tetapi adalah kepentingan Bapak Ibu semua, termasuk juga kemajuan pendidikan sekolah kita, kemajuan karir Anda sebentar ya nanti. Jadi otomatis dengan guru penggerak muncul semua di sini, kualitas pendidikan di sekolah ini akan seperti ini. Wajib semua guru-guru kecuali sakit. Kita akan ada pertemuan sosialisasi dengan pengawas bina dalam rangka persiapan kita untuk akreditasi. Ya, orang selain kalau kita bagus surat akreditasi orang tua, dengan naiknya misalnya kalau mudah-mudahan Tuhan berkenan, orang dapat jadi
40 dapat otomatis bantu kita telah membantu anak-anak di sini, siswa kita untuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi kuotanya lebih besar, ya, serta stakeholder yang ada semua. Tekad kita memajukan sekolah. Tekad kita kalau terus jadi guru penggerak rata-rata, maka dengan mudah sekolah kita akan jadi sekolah penggerak. Ya, oleh sebab itu saya dorong kita semua, kecuali yang seoma-oma, dia opak-opak sama di kita, apalagi sama dia. Memang tadi aturan kan so begi, so boleh. Dia memang di sistem sana mau diterima itu. Apalagi kita so mau purna, ya. Orang lebih pikir-pikir dari sini pikobong. Semua pikir dari kobong, sementara itu kita dapat pikir apa kita bikin di sekolah. Saya mendapat waktu dan kesempatan dari pimpinan sekolah beserta teman-teman guru di SMA Negeri 2 Langowan yang adalah guru-guru hebat yang menjadi milik dan kebanggaan dari SMA Negeri 2 Langowan. Pada kesempatan ini saya minta agar kita semua memberikan aplaus bagi seluruh guru-guru hebat SMA Negeri 2 Langowan. Bapak Ibu guru hebat di SMA Negeri 2 Langowan, pada kesempatan ini saya akan memberikan diseminasi implementasi positif. Ini adalah hal-hal yang selalu kita lakukan di sekolah kita. Ada yang mungkin sudah lama kita lakukan tapi tidak lagi diulang karena terkendala misalnya pandemi. Contohnya budaya salam sapa, jabat tangan yang pernah hilang karena pengaruh COVID, sehingga sekarang kita budayakan kembali. Itu contoh kecil. Namun dalam materi ini kita tidak akan bicara tentang hal itu, tapi tentang budaya positif sesuai dengan materi yang kami terima sebagai materi dari kementerian di negara Republik Indonesia, yaitu budaya positif yang terjadi di lingkungan sekolah masing-masing. Salam dan bahagia Bapak Guru, Bapak Ibu guru hebat di SMA Negeri 2 Langowan. Kita ulangi kembali yel-yel yang tadi. SMA maju bersama, hebat semua. SMA Maju bersama, hebat semua. Semandula Hebat, hebat, hebat. Terima kasih Bapak Ibu guru. Sebelum kita mulai akan kegiatan kita di siang hari ini, saya minta 1 menit kita menulis dari selembar kertas ini yang namanya sticky note. Saya mohon bantuan dari Pak Mahir untuk membagikan kepada teman-teman agar supaya kita membuat sebuah kesepakatan 1 jam ke depan atau lebih. Apa yang harus kita sepakati, tapi inisiatif dari kita sendiri, bukan aturan dari. Jika ada yang sudah selesai, silakan maju ke depan untuk langsung ditempel di papan yang kecil yang sudah disediakan. Bapak Ibu, hal kecil ini menjadi kesepakatan kita saat saya menyampaikan materi di saat ini. Terima kasih Bapak Ibu guru. Ya, terima kasih. Saya akan membacakan opini dan tanggapan dari Bapak Ibu guru dari pertanyaan yang sudah diajukan tadi. Tanggapan pertama dimulai dengan senyuman sapa selamat pagi. Misalnya, apakah Anda bahagia? Baru yang kedua,
membangkitkan motivasi belajar bagi peserta didik sebelum pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, saya akan mengikuti diseminasi ini dengan baik. Keempat, saya akan mengikuti dengan baik materi saat ini. Selanjutnya, mengikuti pemaparan materi dengan baik. Saya akan mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Diharapkan kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan menyenangkan. Selanjutnya, pahami dengan baik dan benar diseminasi ini untuk dipraktekkan sebagai tugas seorang guru. Selanjutnya, inovasi. Tanggapan berikutnya, mengikuti diseminasi sampai selesai. Baru ada yang memberikan tanggapan, membersihkan ruang kelas dari kertas atau sampah. Selanjutnya ada juga yang memberikan tanggapan, kenyamanan kelas adalah awal pencapaian tujuan. Berikutnya, lebih giat belajar lagi. Terima kasih, karena salah satu faktor penunjang kegiatan kita saat ini akan berlangsung jika ruangan ini bersih. Dan yang kedua, tadi ada yang akan mengikuti materi ini dengan baik. Bapak Ibu Guru, adakah yang telah menulis ini? Boleh beberapa orang? Terima kasih. Dan selanjutnya ada lagi tentang dimulai dengan senyum. Tiga hal yang saya ambil kita sederhanakan. Menyatakan bahwa kegiatan hari ini akan berlangsung aman, berlangsung nyaman, akan senang terselenggara jika ditunjang dengan satu, kebersihan, kedua, kesiapan kita mengikuti materi, dan ketiga adalah hati yang senang. Terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah salah satu bentuk praktik baik budaya positif mengenai kesepakatan kelas yang dari dahulu yang angkatan guru penggerak sebelum saya yang sebelum angkatan 7 disebut sebagai kesepakatan kelas. Setelah di angkatan 7 berubah menjadi keyakinan kelas. Oke, sebelum kita lanjut, kita ikuti selanjutnya. Tidak satu keluarga sekolah akan datang ke sekolah jika suasana tidak aman dan nyaman, seperti yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu Guru tadi. Untuk menciptakan suasana belajar dan mengajar yang kondusif di sekolah, sangat dibutuhkan terjaminnya rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah, termasuk kita guru-guru dan siswa. Untuk itulah dibutuhkan peranan penting dari seorang guru dalam mewujudkan budaya penting di sekolah. Apa tujuan kita mengikuti materi saat ini? Ada 3. Pertama, menumbuhkan motivasi dalam diri murid agar memiliki motivasi internal untuk hidup disiplin yang didasarkan pada nilai dan penghargaan diri dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan bisa mencari solusi saat sudah melakukan kesalahan. Berikut yang ketiga, menumbuhkan budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mencari tahu dari Bapak Ibu, adakah yang setuju atau tidak setuju dengan ketiga pertanyaan di atas ini? Pertama, apakah Bapak Ibu setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Boleh angkat tangan siapa yang setuju? Yang setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada banyak. Terima kasih. Kita tidak mencari siapa yang benar dan salah karena materi belum disampaikan. Berikut yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Hal yang ketiga, memberi penghargaan atau memberikan apresiasi kepada anak dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Adakah yang tidak setuju? Ada. Terima kasih. Jawaban Bapak dan Ibu sungguh sangat mendasar. Posisi kontrol restitusi seperti video yang sudah pernah saya bagikan di grup
WA guru. Berikut keyakinan kelas seperti yang baru saja kita praktekkan tadi. Berikut yang terakhir, segitiga restitusi. Bapak Ibu guru, sebelum kita lanjut, saya ingin kembali menyajikan materi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang saat ini sementara hangat-hangatnya kembali disosialisasikan kepada seluruh guru di Nusantara, baik melalui platform Merdeka Mengajar maupun melalui diklat-diklat yang kita ikuti atau seminar-seminar, bahkan pun di guru penggerak, diklat tentang guru penggerak. Pendidikan, mari kita dalami bersama agar kita memperoleh lagi paradigma yang baru. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai hal yang saya garis bawahi, yaitu keselamatan dan kebahagiaan. Kita bayangkan bagaimana kita sebagai seorang guru akan memberikan keselamatan, bahkan pun kebahagiaan setinggi-tingginya kepada anak-anak yang menjadi murid, atau ibaratkan peran seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani. Nah, di lahan yang disediakan, sebagai seorang petani, tidak mungkin kita membiarkan agar lahan itu akan penuh dengan rumput yang liar atau hama yang mengganggu tanaman tersebut. Nah, bila biji jagung yang ditempatkan di tanah yang subur, di sekolah kita contohnya, akan mendapatkan sinar matahari, pengairan yang baik, dan meskipun biji jagung yang kurang baik, dalam hal ini kurang berkualitas, jika diberikan perhatian dan perawatan yang baik oleh Pak Tani atau oleh guru-guru terhadap anak, maka meskipun biji jagung itu disemai, dia akan menjadi. Bapak Ibu guru hebat, beberapa waktu yang lalu saya menghadiri Lokakarya dan kami dibuat seperti yang ada di foto ini. Kami dibuat tiga orang dibuat dalam satu kelompok. Orang terdepan dan yang kedua itu ditutupi dengan kain hitam agar tidak bisa melihat apa-apa. Namun orang yang terakhir atau orang yang ketiga tidak menggunakan tutup. Artinya orang pertama dan kedua itu tidak bisa melihat apa-apa. Namun mereka dapat bergerak. Bolehkah Bapak Ibu memberikan komentar? Silakan. Terima kasih. Ketika saya melihat gambar yang ada ini, yang dua yang di depan ditutup matanya, kemudian yang di belakang tidak ditutup matanya. Nah, karena itu yang menjadi atau tugas daripada orang yang ada di belakang akan menjadi penuntun bagi kedua rekannya yang tertutup matanya, sehingga apa yang menjadi tujuan akan bisa dicapai karena ada tuntunan dari teman yang lain yang ada di bagian belakang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tambahan. Terima kasih. Kalau saya melihat gambar ini, mereka tidak melihat apa-apa, tetapi prinsip dari Ki Hajar Dewantara. Di sini ada Ibu Handayani mengikuti dari belakang sambil mempengaruhi. Jadi pengaruh dari belakang itu ternyata juga ada bersama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Wandi. Mengikuti dari prinsip Ibu Handayani, mengikuti dari belakang sambil mempengaruhi untuk menuntun yang ada di depan. Kita tahu kalau di muka dia tidak pakai penutup, berarti orang bisa lihat. Tapi karena dipakai penutup, orang tidak bisa lihat. Dia artikan juga dengan
mungkin masa depan mereka dituntun dari belakang untuk anak-anak didik kita. Terima kasih. Tambahan. Ada, Debbie. Sehingga ada macam Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya teliti secara saksama gambar ini, kalau menurut saya, karena itu di depan tidak menjadi contoh atau di depan itu tertutup mata, maka jatuhlah satu rombongan tersebut. Karena tidak ada penuntun. Sebenarnya yang di depan itu adalah penuntun. Jadi karena itu penuntun buta atau tertutup matanya, jadi saya lihat ada yang jatuh. Sebaliknya kalau penuntun atau di depan terbuka mata, maka yang ada di belakangnya mengikutinya dengan baik. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman guru hebat yang sudah memberikan komentar. Semua benar untuk Pak Wandi, Pak Jekli, dan Ibu Debbie. Namanya ditutup, berarti kita tidak bisa melihat apa-apa. Nah, saya mau sampaikan mengapa ada satu ibu yang jatuh itu. Kami diberi tugas untuk mengambil bola. Bola itu warna-warni, dan kami mendapat kelompok yang mengambil bola waktu itu warna kuning kalau saya tidak ingat. Sementara kelompok lain harus yang warna hijau atau warna merah muda. Jadi satu kelompok itu punya sasaran. Mengapa ibu yang satu ini jatuh? Karena dia dituntun dari belakang dengan tidak tahu di mana arahnya. Jadi bola yang terlepas itu mungkin bukan itu yang menjadi sasaran kami, mungkin warna lain. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ada 3 orang menggambarkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Jekli tadi, yaitu semboyan dari Pak KHD, Ki Hajar Dewantara, yaitu yang Ingarso Sumtulodo, Inmadia Mangungkasa, Tuturi Handayani. Yang di depan itu memberikan arahan kepada teman-teman yang ada di belakang atau kepada siswa tujuan kita belajar sekarang ini. Yang di tengah memberikan semangat bagi seluruh siswa, dan di belakang memberikan dorongan atau motivasi. Nah, apa yang terjadi jika ditutup matanya? Menampakkan bahwa orang yang melihat adalah orang yang bisa menuntun bagi kedua orang yang ada di depan. Hanya dengan mungkin dengan kalau orang waktu itu hanya dengan kekuatan tangan. Jikalau digenggam bahunya dengan kuat kanan, berarti ambil sebelah kanan. Jika digenggam dengan kuat sebelah kiri, berarti ambil jalur sebelah kiri. Karena tidak bisa bersuara. Jadi di situ letak fungsi dari orang yang bisa melihat itu dengan penuntun. Disebut sebagai penuntun. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut. Kekuatan sosiokultural menjadi proses untuk menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Ibu bapak yang mungkin tadi ditutup matanya mungkin bisa melihat samar-samar, tapi ada penuntun yang menuntun laku dan kodrat dari anak didik yang adalah tujuan kita untuk ada di sekolah ini. Seperti yang dikatakan oleh Mas Menteri, bahwa tujuan kita dari guru-guru adalah murid, dan murid, tidak ada yang lain. Jadi tujuan dari belajar dalam hal Merdeka Belajar ini, Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar, yaitu student center, bukan teacher center. Semua berpusat pada murid. Nah, Bapak Ibu, pendidikan bertujuan untuk menuntun seperti yang tergambar dalam foto tadi, yaitu membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak-anak atau peserta didik itu bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan kita guru-guru yang disebut sebagai orang dewasa. Kita hanya menuntun laku dari anak-anak didik kita. Bapak Ibu, masih ada lagi kepalan tangan dengan judul Cobalah Luka. Saya mengundang Bapak Wandi dengan Bapak Michael untuk ada di depan. Hanya dengan kepalan tangan kita membayangkan bahwa
Bapak Wandi ini memiliki sesuatu hal yang sangat-sangat berharga di dalam kepalan tangan, seperti contoh yang ada di gambar. Di dalam kepalan tangan itu, Bapak Wandi menyimpan entah apa yang menjadi barang yang sangat berharga baginya. Nah, tugas Bapak Michael yang adalah rekan B mencoba membuka kepalan tangan dari Bapak Wandi. Jadi, rekan A adalah Bapak Wandi, rekan B adalah Pak Michael. Silakan berusaha membuka. Pak Wandi tolong di kepala tangannya. Dan Pak Michael silakan dengan membujuk, menghardik, menyuap, menggoda, menggelitik sampai sesuatu hal terjadi. Apa yang terjadi Pak Michael? Dapat dibuka? Silakan. Terima kasih. Silakan duduk. Nak bagi pasangan perempuan. Cewek-cewek ya. Mungkin berbeda kalau cewek-cewek. Bapak Ibu, Boleh ganti pasangan. contoh dari Kalau ganti gerakan cobalah buka. Mungkin Bapak Ibu bisa praktek dengan teman-teman yang terdekat. Saya sengaja mengambil contoh 2 orang laki-laki karena dengan cara mereka. Mungkin kalau perempuan dengan perempuan, mungkin masih punya hati untuk memberi. coba. Silakan mencoba dengan teman yang ada di dekat dari Bapak Ibu. Dikepal, tangannya dikepal. Entah apa yang sangat berharga yang menjadi milik Bapak Ibu. Bapak Ibu, adakah yang sempat memberikan? Saya ingin mendengar komentar dari Pak Wandi, mengapa tidak memberikan tangan kepala itu dibuka? Komentar mengapa? Ya, dari Bapak. Ya, terima kasih. Sebagaimana yang sudah kami praktekkan tadi, saya memang tidak membuka kepala tangan sebagaimana yang Bapak Michael lakukan kepada saya dengan segala macam cara dan upaya untuk berusaha membuka kepalan tangan saya, karena memang Pelit. nada yang berharga, cuma dia tidak mampu mempengaruhi saya sehingga saya tidak dapat membuka kepala tangan saya. Yang ada tabuka ini. Saya mohon komentar dari Ibu Nova. Bersedia membuka kepala? Ya, terima kasih. Ya, saya bersedia membuka kepala tangan saya karena ada sesuatu yang diberikan. Terima kasih. Bapak Ibu, hal yang sangat berharga itu telah ada di dalam kepala tangan kita. Ada yang bersedia memberi dan ada yang tidak, meskipun dengan berbagai cara. Menandakan bahwa kita sedang memegang kontrol diri. Nah, kontrol diri itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam diri kita. Dengan cara apapun, seperti yang dipraktekkan oleh Pak Wandi, jika dia bertekad untuk tidak membuka, itu adalah haknya Bapak Wandi. Demikian juga sebaliknya. Jika Ibu Nova bersedia memberi karena punya hati, dia bersedia. Jadi intinya kontrol diri itu terletak pada masing-masing kita. Kalau kita suka memberi, membuka, nah silahkan. Kalau tidak, ya itu terserah. Karena itu kontrol diri ada pada masing-masing diri kita. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita akan membuka atau menutup? Kepalan tangan kita bergantung pada diri kita masing-masing sesuai kebutuhan dasar kita.
Michael tidak bisa mengontrol diri Pak Wandi. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ada miskonsepsi teori kontrol, yaitu teori pilihan. Ada ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga, ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, Bapak Ibu, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ada stimulus respon. Realitas kebutuhan kita adalah sama. Namun dalam teori kontrol seperti yang kita praktekkan tadi mengatakan bahwa realitas kebutuhan kita bukan sama tapi berbeda. Stimulus respon menyampaikan bahwa semua orang melihat hal yang sama, sementara teori kontrol menyatakan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Berikut stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Stimulus respon mengatakan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon mengatakan orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon mengatakan saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon mengatakan pemaksaan ada saat bujukan gagal. Tapi teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon mengatakan model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol berpikir, model berpikir menang atau menang. Bapak Ibu, ada makna dari disiplin, yaitu belajar mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dalam mencapai tujuan mulia yang kita inginkan. Memiliki disiplin diri artinya bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang tentunya lebih baik dari sebelumnya. Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ataupun kita sebagai orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itulah restitusi, seperti yang sudah kita pelajari dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, ciri-ciri restitusi yaitu pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Ketiga, restitusi adalah tawaran dan bukan paksaan. Keempat,
restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan terakhir, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Bapak Ibu, segitiga restitusi ini adalah tahap demi tahap sampai kita memperlakukan murid untuk kembali pada identitasnya yang semakin baik dari semula. Tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Berikut ada validasi tindakan yang salah. Dan berikut terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa itu Bapak Ibu? Yaitu keyakinan seperti yang sudah kita praktekkan di awal tadi, yang akan nanti membentuk keyakinan kelas. Bapak Ibu, ada skenario kasus yang pada waktu lalu saya mendapat tugas juga dari modul kami di modul guru penggerak. Kami ditugaskan untuk membuat skenario melakukan tindakan restitusi ini, segitiga restitusi. Jadi pada waktu bulan Desember saya mengambil skenario kasus, yaitu seorang siswa yang bernama Yosiah di kelas 12 MIPA 1. Skenarionya yaitu hari ini adalah pelaksanaan penilaian akhir semester. Saya melihat salah satu siswa bernama Yosiah sedang mencontek. Dalam keyakinan kelas, ada salah satu nilai kebajikan yang telah diyakini oleh nilai kebajikan restitusi yang tadi sudah saya pampangkan seperti ini. Yang Bu, Ikutilah video ini. Bisa kedengaran? Kerjaan teman, apa ibu tidak melihat? Tapi kalau ibu tidak melihat, terus mengajar apa? Tapi tahu bahwa tidak menjadi sendiri. Berarti menurut Yos itu perbuatan baik. tidak, maaf, saya telah melakukan kesalahan. Bukan berarti sehingga kalau sadar bahwa itu perbuatan yang salah dan mau itu akan menjadi karena apa? Tidak tahu pasti akan kenapa malah Saya mau menjadi yang baik. Saya malu orang berkaya. baiknya dengan cara apa? Mau kalau nilainya baik, Saya harus belajar di rumah, tapi saya tidak belajar karena ada ujian. Padahal saya tahu hari ini saya akan menilai. Karena saya tidak belajar, saya mau. dia sudah tahu bahwa nilai yang baik itu apa. Tapi alasannya kalau dia mendapatkan nilai yang baik, karena belajar dia melanggar keyakinan. Itu keyakinan orang. Yang keempat, terlihat kejujuran dan kesadaran benar. Saya mau sih. Apa yang harus Saya mau jadi teladan untuk seluruh teman-teman kelas yang jujur, pintar, dan bisa sukses di hidup. kalau demikian nanti pasti ibu akan
bantu terus doa dan hasil bukannya kan kita mulai kapan? Mulai sekarang. Mulai sekarang Atios mau berubah menjadi diri sendiri untuk membantu menguatkannya untuk kembali dengan teman-teman jadi yang teladan anak buah dan anak. Terima kasih yang sudah datang memberikan bantuanku. Hari ini terima kasih dan selamat siang dan terima kasih. Bapak Ibu, contoh video tadi telah saya buat dalam bentuk percakapan sebelum kami mempraktekkan seperti inilah. Intinya mungkin Bapak Ibu tidak terlalu jelas mendengar bahwa setidak-tidaknya kalau bisa ketika anak membuat pelanggaran, hukuman itu adalah menjadi alternatif yang terakhir. Tapi yang paling pokok, bagaimana kita sebagai guru memberikan tuntunan itu kepada anak ketika kita boleh menstabilkan identitas mereka, memvalidasi tindakan mereka yang salah, dan mengubah pada keyakinan untuk membuat anak-anak itu kembali kepada komunitasnya dengan identitas yang baru, bukan sebagai identitas yang gagal, tapi identitas sukses. Jadi anak mendapat tempat yang nyaman dan perlindungan yang baik di sekolah, di mana dia hidup, mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya yang diperoleh dari guru-guru sebagai penuntun. Nah, tanggapan siswa pada waktu itu seperti ini. Pada saat saya ditanyai Ibu Natalia, awalnya saya merasa takut karena salah. Namun, kalimat-kalimat Ibu Natalia sama sekali tidak menyudutkan saya, sehingga saya bisa terbuka mengungkapkan kesalahan dan alasan-alasan saya berbuat kesalahan. Saya senang dengan cara Ibu Natalia menuntun saya memperbaiki kesalahan saya. Saya malah jadi termotivasi untuk menjadi seorang siswa yang lebih baik lagi dan ingin menjadi siswa yang patut diteladani agar bisa sukses di masa depan. Bapak Ibu, untuk melakukan hal ini pasti kita punya tantangan dan tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan. Program pemerintah dalam hal ini restitusi yang sedang hangat-hangatnya ini disosialisasikan di semua sekolah adalah cara kita dari guru-guru untuk semakin menempatkan anak didik kita sebagai anak didik yang mendapat jaminan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bagaimanapun kita merenungkan bagaimana sikap seorang guru itu untuk berhamba pada murid. Mari kita renungkan bersama. Bapak Ibu guru hebat di SMA Negeri 2 Langowan, ada 5 kebutuhan dasar. Yaitu pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, cinta dan kasih sayang. Berikut ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan 5, kekuasaan. Ada berbagai studi kasus yang kami bahas pada waktu lalu di ruang kolaborasi. Dan banyak polemik yang terjadi, bagaimana menangani kasus-kasus di setiap sekolah yang berbeda-beda. Kasus-kasus mulai dari yang ringan sampai yang berat, dengan menjalankan pola segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, mari kita berkolaborasi bersama, karena tugas ini adalah bukan tugas satu orang guru, melainkan tugas dari kita semua. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, pemantau. Keempat, teman. Dan kelima adalah manajer. Ini jabaran kegiatan 5 posisi kontrol guru yang akan memberikan motivasi bagi peserta didik. Kemudian, bagaimana kita mengeluarkan mereka dari identitas gagal untuk memperoleh identitas sukses, agar mereka memiliki kontrol diri yang pada intinya adalah kontrol yang berpusat pada diri sendiri yang menjadi motivasi internal. Jadi seperti kepalan tangan pada tadi yang telah kita praktikkan bersama, yaitu tidak dikontrol oleh orang lain, tidak dikendalikan oleh orang lain, tapi motivasi internal yang akan terbentuk pada anak didik kita untuk memperoleh sebuah identitas sukses.
Dan posisi kontrol dari seorang guru yang paling benar adalah di posisi manajer. Kalau penghukum, guru akan berbuat menghardik atau menunjuk-nunjuk atau menyakiti bahkan menyindir. Namun dalam posisi membuat orang merasa bersalah, guru akan berceramah dan mengatakan seharusnya dan seterusnya. Atau ibu kecewa dengan tindakan atau dan seterusnya. Dalam posisi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, dalam posisi pemantau akan menghitung atau mengukur kesalahan guru dengan melakukan perbuatan-perbuatan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Berikut bagaimana caranya yang saya bisa memperbaiki keadaan dan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi identitas sukses akan diperoleh oleh seorang anak ketika dia selesai berbuat kesalahan, bukan malah tersudut atau dipojokkan. Nah, Bapak Ibu, adalah materi keyakinan kelas, yaitu salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan di sekolah, yang dibuat bersama, yang berasal dari curah pendapat untuk menjadi nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama secara universal yang dibuat dalam kalimat positif. Contoh perlakuan ini yaitu dengan pertanyaan pemantik. Bapak Ibu, mengapa Bapak Ibu menggunakan helm? Alasannya apa? Pertanyaan kedua, mengapa kita menggunakan masker? Dan pertanyaan ketiga, apa alasan kita beribadah? Bolehkah lagi saya meminta komentar dari Bapak atau Ibu tentang ketiga hal ini? Silakan Ibu Jane. Terima kasih atas kesempatan. Saya akan memberikan jawaban dari ketiga pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh Ibu Natalia. Mengapa Anda memakai helm? Jawabannya adalah untuk keselamatan pengendara kendaraan bermotor. Karena dalam berlalu lintas, selain harus memakai helm, itu juga bukan karena aturan, tetapi karena untuk keselamatan pengendara. Yang kedua, mengapa Anda memakai masker? Karena untuk melindungi diri dari ancaman virus yang ada di luar. Jadi melindungi diri dan melindungi orang lain. Dan yang ketiga, apa alasan Anda beribadah? Kita sebagai orang percaya, kalau sebagai jawaban saya sebagai agama Kristen, penganut agama Kristen, alasan kenapa kita harus beribadah karena kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kalau kepercayaan orang Kristen berarti atas dasar kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian dan terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Itu adalah pertanyaan yang kita jawab dalam diri kita masing-masing yang sudah diwakilkan oleh Ibu Jane. Artinya, kenapa kita menggunakan helm? Bukan hanya karena aturan, bukan karena ada bapak polisi yang menunggu kita di pinggir jalan, tapi karena kita meyakini bahwa kita akan beroleh selamat jika kita menggunakan itu. Dan kedua, mengapa kita menggunakan masker? Ya benar, karena kita ingin kita hidup sehat dan selamat dari berbagai macam penyakit. Dan ketiga, tentunya keselamatan hidup kita peroleh dengan ibadah. Jadi, keyakinan-keyakinan itulah yang menjadi motivasi dari dalam diri kita tanpa harus dipaksa oleh orang lain untuk kita lakukan. Nah, itu tujuan kita untuk melaksanakan atau menerapkan keyakinan kelas itu kepada anak-anak didik kita. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Nah, kita akan bertentangan, yaitu keyakinan kelas dengan peraturan sekolah. Semua peraturan sekolah biasanya berbentuk kalimat negatif. Jangan membuang sampah, jangan mengganggu teman, jangan melakukan ini dan itu. Semua berbentuk kalimat negatif. Maka dalam keyakinan kelas akan berubah ke kalimat positif.
buanglah sampah pada tempatnya. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu mana yang lebih enak untuk kita terima? Kata jangan atau dengan menggunakan kalimat positif? Pasti kalimat positif. Sama seperti yang kita lakukan bagi anak-anak kita yang di rumah. Bapak Ibu, praktek segitiga restitusi ini bukan hanya dipraktekkan oleh kita sebagai guru, tapi juga garis miring sebagai orang tua di rumah. Jadi terhadap anak-anak kita mempraktikkan hal baik dengan mengatakan hal-hal atau kalimat-kalimat positif dan tidak dengan kata-kata negatif. Contoh, adik-adik bayi kalau orang larang, jangan pergi di ujang, jangan pergi di jalan licin, jangan di semua dengan kata jangan. Anak akan mengatakan bahwa tidak mengapa, saya coba. Semua dengan kata jangan. Jika kita memberikan perhatian sebaliknya dengan kata negatif, adik tolong jangan di situ ada, tolong jalan di sini karena di jalan itu licin, nanti adik mengajar. Jadi diterima dengan baik dan enak dan mudah diterima di dalam hati. Demikian juga yang kita praktekkan kepada anak-anak didik kita. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk kalimat positif seperti yang sudah disampaikan tadi. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Yang dipraktekkan di kelas 10A dan di kelas 12 MIPA 1 paling tinggi 3-7 agar supaya anak-anak kita bisa mengingat. Nanti juga keyakinan kelas itu akan dievaluasi atau berubah secara fleksibel. Nah, semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat seperti yang kita praktekkan di awal kegiatan tadi. Nah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu-waktu seiring dengan adanya perkembangan waktu. Ini contoh praktek yang sudah saya lakukan di kelas 10A dan 12 MIPA 1. Bapak Ibu, kita sudah mempraktekkan hal ini seperti yang di awal kegiatan tadi. Dan itu tidak menjadi aturan saya, tapi aturan yang diyakini sama-sama dengan bentuk kolaborasi oleh seisi kelas. Nah, lebih daripada itu, lebih luas lagi, keyakinan kelas itu akan berubah menjadi keyakinan sekolah. Jadi dulu yang kita kenal tata tertib sekolah, aturan-aturan sekolah, sekarang diubah menjadi keyakinan sekolah. Jadi semua dalam bentuk kalimat positif untuk menstabilkan identitas anak-anak kita ke identitas sukses, bukan pada identitas gagal. Nah, langkah-langkah yang dilakukan, pertama, dalam gambar pertama itu saya melakukan sosialisasi. Kedua, saya membagikan kertas seperti yang tadi dalam bentuk sticky note. Berikut mereka menulis apa yang menjadi harapan dari anak-anak didik di kelas 10A dan 12 MIPA 1. Dilakukan dengan hal yang berbeda, di waktu yang berbeda, kemudian mereka menempel seperti yang kita praktikkan tadi. Berikut yang ketiga, kita meyakini bersama bisa juga menandatangani. Ada contoh-contoh berikutnya, yaitu dibacakan oleh siswa dari kelas 10A seperti yang sudah dibacakan oleh tadi. Kelas 10A dan 12 MIPA 1, Bapak Ibu boleh lihat sudah ditempel. Bapak Ibu, di akhir kegiatan kita ini, mari kita kembali memahami standar pendidikan nasional. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif yaitu
agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Bapak Ibu mungkin ada tanggapan, ada refleksi, umpan balik, atau rencana ke depan dalam kegiatan ini. Silakan Bapak Ibu tuangkan saat ini di akhir kegiatan kita sebelum kita menutup kegiatan ini. Terima kasih atas kesempatan. Saya hanya memberi refleksi terhadap apa yang kita sudah bersama dengarkan lewat diseminasi implementasi budaya positif dari Ibu Natalia Malonda. Ternyata kita berharap waktu lalu dalam proses pembelajaran kita bahwa kita yang menjadi pusat dalam seluruh kegiatan aktivitas di kelas. Tetapi setelah mendengar apa yang disampaikan tadi, ternyata murid yang menjadi pusat atau siswa yang menjadi orientasi kita dalam proses pembelajaran. Pengembangannya adalah dari kita sebagai seorang guru yang menjadikan murid sebagai pusat dalam pelaksanaan kegiatan belajar kita. Saya juga menyadari bahwa seringkali rasa ego kita sebagai seorang guru menampilkan bahwa kitalah manusia-manusia yang terhebat. Ternyata dari berbagai keberadaan siswa, mereka lah yang terhebat di antara kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Jadi di samping kita hebat, mereka juga hebat. Mereka memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri dan kita harus mengeksploitasi apa yang menjadi kelebihan mereka untuk kita kembangkan sebagai seorang pendidik dan nantinya mereka akan berhasil di masa akan datang. Terima kasih. Keyakinan sekolah atau kelas. Terima kasih untuk pertanyaan dan tanggapan dari teman-teman dan refleksi yang sudah disampaikan tadi. Bapak Ibu, memang seperti yang Bapak Ibu guru boleh alami, apalagi kami yang mendalami materi itu setiap hari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, seperti kepala kami seperti yang terisi penuh, digali sampai tuntas, dikeluarkan, diganti dengan pemahaman intisari pemikiran dan filosofi dari KHD itu tentang bagaimana menanamkan benih bibit itu kepada peserta didik kita dengan memberikan jaminan kebahagiaan dan keselamatan. Kebahagiaan bukan sekedar kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu yang kita renungkan bersama. Dalam kaitan ini kita mengimplementasikan budaya positif, bukan hanya sebagai pelajaran, tapi membentuk karakter cerdas berkarakter sebagai profil pelajar Pancasila bagi anak didik kita yang adalah tunas bangsa. Nah, terima kasih untuk refleksi dari Mbak Jekli mewakili teman-teman guru. Kemudian ada dari Ibu Anita, bagaimana nanti kalau akan membentuk keyakinan kelas, prosedurnya akan seperti apa? Seperti yang saya lakukan sebagai sampel atau contoh di kelas 10A dan 12 MIPA 1. Pertama, kita mencatat semua masukan-masukan dari siswa atau warga sekolah jika akan membentuk keyakinan sekolah, seperti yang sudah kita praktikan di awal kegiatan tadi, ditulis pada kertas kemudian ditempelkan pada poster atau pada papan seperti ini. Berikut, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur atau pembentukan keyakinan kelas. Kemudian, kalimat-kalimat yang kita gunakan itu adalah kalimat-kalimat yang positif. Seperti yang saya contohkan tadi, bukan kalimat negatif yang jangan ini, jangan itu, jangan semua dalam bentuk kalimat negatif yang hanya menyesakkan dada. Kemudian yang ketiga, tinjau kembali setiap curah pendapat yang sudah dicatat, tapi masih ditinjau, bukan asal diterima. Kemudian Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang ditulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan seperti yang diadakan oleh semua sekolah-sekolah pada sebelumnya ini. Makanya kegiatan hari ini dikatakan diseminasi karena kegiatan ini bertujuan untuk
disosialisasikan kegiatan budaya positif ini kepada kelompok target, yaitu targetnya kepada rekan-rekan guru yang adalah kita semua di SMA Negeri 2 Lamongan, agar supaya dapat diterima informasi ini. Lebih daripada itu akan menimbulkan kesadaran untuk menerima dan akhirnya akan memanfaatkan. Itulah kegiatan diseminasi kita di saat ini. Dan kemudian lanjut prosedur keyakinan kelas, yaitu tinjau ulang keyakinan kelas kita atau keyakinan sekolah secara bersama-sama. Jadi dilakukan secara berkala, mungkin sudah kita bentuk pada beberapa waktu yang lalu dan ditinjau kembali. Setelah itu, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka warga kelas dipersilakan meninjau ulang, menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas atau sekolah, termasuk guru-guru dan semua murid. Berikut yang keenam terakhir, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dibaca oleh warga kelas. Seperti yang saya contohkan di kelas tadi, contoh di dinding, ditempel. Bapak Ibu itu ada di kelas 10A dan di 12 MIPA 1 sebagai contoh, dan saya buat seperti ini, tapi dianjurkan untuk buat poster. Ini contoh. Waktu lalu, semester lalu saya sengaja ini di kelas 12 MIPA 1, tapi saya belum mengerti materi ini. Saya belum menjadi calon guru penggerak waktu itu. Saya hanya melihat itu di sekolah-sekolah lain, tapi saya belum paham. Nanti di saat ini baru saya mengerti kesepakatan kelas pada angkatan-angkatan calon guru penggerak sebelumnya berubah dari kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Karena kata keyakinan itu lebih tinggi dari kata sepakat. Kalau sepakat berarti cuma hasil musyawarah, kesepakatan, persetujuan bersama. Tapi keyakinan itu lebih tinggi dari kata kesepakatan. Itu yang kami terima, karena keyakinan itu akan menjadi motivasi di dalam diri yang diyakini akan mengubah hidup dari peserta didik, bahkan kita sebagai warga sekolah. Nah, Bapak Ibu, demikian kita sudah mengikuti rangkaian implementasi budaya positif di SMA Negeri 2 Lamongan. Karena itu saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah menyediakan waktu, menyediakan kesempatan untuk menerima materi ini, diseminasi implementasi budaya positif di sekolah kita, karena saya tidak mungkin bergerak sendiri. Untuk itu saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan guru hebat yang juga sudah mendaftar mengikuti guru penggerak di angkatan-angkatan selanjutnya, dan sungguh saya sangat mengapresiasi, karena menjadi seorang guru penggerak itu sebenarnya kalau saya juga bisa meninjau kembali bukan keinginan saya. Saya juga diajak oleh teman-teman, dan pada saat ini ketika kita semua terajak, saya pikir dan saya yakini itu adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan. Jadi kemajuan di sekolah kita bukan ditentukan oleh saya sendiri, tapi kolaborasi dari kita sekalian. Oleh karena itu, saya mengharapkan semangat bersama dari rekan-rekan guru, dukungan, bahkan kerjasama yang baik dari kita semua untuk bersama-sama menjadi agen perubahan di masa sekarang ini sebagai pendidik. Tidak ada kata perbedaan di antara kita. Menjadi calon guru penggerak adalah diklat satu-satunya yang tidak membedakan adanya guru honor, THL, ASN, atau guru jenjang SD, TK, SMP, dan SMA. Tidak ada perbedaan. Semua satu. Dan baru di diklat ini saya merasakan hal itu. Semua yang namanya guru itu sama-sama adalah pendidik, penuntun bagi anak didik kita. Nah, semoga Tuhan memampukan kita semua. Di akhir kegiatan ini, sebelum saya serahkan kepada moderator, saya tutup dengan sebuah pantun, yaitu siang hari makan selai, makannya bersama Ibu Wati. Demikian diseminasi sudah selesai. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada moderator. Ada yang mau balas pantunnya?
Ya, kita beri tepuk tangan untuk diseminasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Natalia Malonda, dan kita bersyukur karena proses yang kita sudah bisa lewati ini, kita sudah mendapat pencerahan dan mulai kita bisa mengembangkan diri, mulai kita bisa membawa perubahan dalam pelaksanaan pengembangan sekolah kita di SMA Negeri 2 Lamongan, pengembangan karir kita masing-masing, dan pengembangan diri kita sebagai seorang guru, lebih khususnya saat mana kita dipercayakan untuk mengajar di kelas. Demikian untuk diseminasi yang sudah disampaikan, dan saat ini kita akan mengikuti bagian terakhir dari acara kita di siang hari ini, ucapan terima kasih dan doa tutup pelaksanaan kegiatan nanti akan dibawakan oleh Wakil Kepala Sekolah Bapak Wandi Palu, Sarjana Pendidikan. Makan nasi pakai tangan. Di kesempatan siang hari ini, kita sungguh bersyukur sebab di hari ini kita dianugerahkan Tuhan boleh berkarya, bekerja, menunaikan tugas sebagaimana tanggung jawab kita. Dan hari ini kita ada dalam kebersamaan bersama dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan di tempat ini, diseminasi implementasi budaya positif di SMA Negeri 2 Lamongan yang telah dibawakan oleh yang terkasih Ibu Natalia Livindi Malonda, Sarjana Pendidikan, dan memberikan sesuatu yang bermanfaat, bermakna bagi kita semua, rekan-rekan guru, untuk berkolaborasi dalam tugas tanggung jawab kita sebagai pendidik di lembaga ini. Nah, karena itu, atas nama pimpinan sekolah, bahkan calon guru penggerak menyampaikan terima kasih kepada semua teman-teman guru yang telah melibatkan diri di kesempatan hari ini. Kiranya apa yang sudah kita ikuti bersama dapat sekali lagi bermanfaat bagi kita dalam melaksanakan tugas kita masing-masing. Mengakhiri kegiatan kita di siang hari ini, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Engkau Tuhan kami, yang kami imani, yang kami percaya, tetap bersama-sama dengan kami, tetap menyatakan kasih-Mu ketika kami melaksanakan tugas tanggung jawab yang Engkau pundakkan bagi kami masing-masing. Itu terwujud di hari ini. Kami ada dalam kekuatan kesehatan yang Engkau anugerahkan, boleh melaksanakan tugas dan kewajiban kami dalam melaksanakan pekerjaan di lembaga kami ini di SMA Negeri 2 Lamongan. Tetapi juga bersamaan dengan kegiatan di saat ini, kami telah mengikuti kegiatan sosialisasi yang dibawakan oleh Ibu Natalia Livindi Malonda SPD dalam rangka pemenuhan sebagai guru penggerak di angkatan ke-7 ini. Engkau memberkati Ibu Natalia dalam menghadapi tugas pekerjaan tanggung jawab, dalam menghadapi kegiatan sebagai guru penggerak di angkatan ke-7 ini, sehingga dia boleh selesaikan, dia boleh melaksanakannya sampai selesai dalam pertolongan Tuhan. Begitu juga dengan kami semua yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Terus Engkau memberkati, Engkau memampukan kami, melengkapi kami semua menjadi guru-guru yang dapat mengimplementasikan apa yang sudah kami peroleh di hari ini, bahkan kami peroleh di tugas-tugas kami selanjutnya, untuk kami wujudkan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab di sekolah kami ini. Terima kasih untuk kegiatan yang sudah Engkau pimpin, sudah Engkau berkati di siang hari ini, dan kini selesai kami melaksanakan tugas kami di hari ini. Kami akan berpisah, kami akan pulang di rumah kami masing-masing. Sertai kiranya kami Tuhan, agar
ketika kami akan pulang, kami akan boleh tiba di rumah kami dengan pertolongan Tuhan. Inilah doa kami sambil kami menyerahkan kehidupan kami dan kami bermohon Engkau mengampuni dosa salah yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami